Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan ulun menyampaikan pesan-pesan takwa. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita juga bersyukur kehadirat Allah selepas melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada di 11 Syawal 1443 Hijriah, masih dalam suasana Idul Fitri. Semoga semangat dan juga kegigihan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan masih terasa sampai hari ini, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Seorang Arab Badui datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya tentang Tuhan. Wahai Muhammad, apakah Tuhan itu jauh atau dekat? Apabila jauh, maka aku akan memanggilnya dengan suara yang keras. Tetapi apabila Tuhan itu dekat, maka aku akan memanggilnya dengan suara yang pelan saja. Mendengar pertanyaan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan jawaban. Kenapa? Karena apabila dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Tuhan itu dekat, maka Arab Badui itu akan balik bertanya, kenapa aku tidak melihatnya? Tetapi apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Tuhan itu jauh, maka sang Arab ini pun akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar nalar. Oleh karenanya, sesuai dengan taraf pemikirannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaannya. Jamaah rahimakumullah, terhadap peristiwa ini, dialog antara seorang Arab Badui dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah kemudian menjawab pertanyaan tersebut dalam sebuah ayat yang sering kita baca, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mantap memberikan jawaban dan tidak terombang-ambing dalam kebingungan. Maka jawaban terhadap pertanyaan dari Arab Badui tersebut tersimpan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di penghujung surah, ayat-ayat yang sering kita baca ketika menjelaskan tentang puasa di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka kata Allah, jawablah bahwasanya aku adalah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon dan berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Jika ia mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak sehasta, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan sedepak. Dan apabila ia datang kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Janganlah ada terlintas dalam pikiran kita perasaan untuk malu berdoa kepada Allah. Kita tidak perlu malu
menyampaikan seluruh persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat dengan Allah, kita sampaikan seluruh problem kehidupan kita, dan jangan pernah malas dalam berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah tempat kita berpinta-pinta. Jangan pernah kita malu untuk berpinta-pinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa merupakan ajaran yang sangat penting di dalam Islam. Bentuk-bentuk ritual keagamaan dan kedudukannya menempati doa-doa, sehingga ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan doa itu adalah otaknya ibadah. Mengingat betapa pentingnya doa seseorang, maka banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, termasuk juga doa para sahabat, doa salafus saleh. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, tidak lepas kehidupan kita sehari-hari adalah senantiasa dalam bentuk doa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada doa yang sering kita baca, tetapi seringkali kita lupa, padahal doa tersebut begitu dahsyat karena mencakup seluruh permintaan kita kepada Allah. Apalagi dibaca pada saat kita sedang sholat, yaitu doa duduk di antara dua sujud. Itu doa yang sangat dahsyat sekali, yang merupakan pinta tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca, tapi seringkali juga kita lupa apa yang kita minta. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sering kita baca doa ini. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutuplah segala kekuranganku, tinggikanlah derajatku, berikanlah aku rizki, berikan aku petunjuk, berikan aku kesehatan, dan hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan. Doa yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita sedang duduk di antara dua sujud, kita renungkan doa ini dengan sebaik-baiknya. Doa apalah lagi yang kemudian selain doa-doa agar kita diampuni dosa-dosa kita. Doa yang sangat luar biasa apabila kita cermati akan mengurangi beban dosa kita. Wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Dosa adalah beban yang menyebabkan kita berat dalam melangkah menuju keridhaan Allah. Dosa yang memenuhi kotoran hati membuat hati menjadi kelam. Dosa yang begitu banyak yang kita pikul akan membebani kehidupan kita, sulit berbuat kebaikan. Jika kita berdoa agar kita diampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan rezeki kita mengalir dengan deras. Mudah-mudahan amal ibadah kita pun dengan ringan kita laksanakan. Mudah-mudahan juga dengan dosa-dosa yang kita diangkat Allah Subhanahu wa taala, generasi penerus kita, anak-anak kita, istri dan keluarga kita begitu mudah melaksanakan kebaikan. Ya Allah, sayangilah diriku. Kalau kita disayang Allah Subhanahu wa taala, nyaman hidup kita. Dengan kasih sayangnya yang meliputi segala sesuatu, kita terbimbing dari perbuatan dosa. Apalagi doa agar kita minta ditutup segala kekurangan-kekurangan kita. Kurang sabar, kurang syukur, kurang segalanya, maka betul-betul kita akan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Doa agar kita minta ditinggikan derajat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Betapa luar biasanya doa ini, agar kita tidak dihinakan di dunia, apatah lagi dihinakan di akhirat. Kemudian
Kita meminta kepada Allah rizki yang halal. Apa yang kita kejar di dunia kecuali kemudian supaya kita mendapatkan rizki yang cukup. Dan kemudian minta bimbing mendapatkan petunjuk kebahagiaan dalam hidup di dunia. Kemudian yang berikutnya minta agar disehatkan badan. Kita rela pakai masker 2 tahun supaya sehat, tidak kemudian menjadi sakit. Kita rela kemudian menggelontorkan uang yang banyak, berjuta-juta supaya sehat. Luar biasa doa ini agar kita diberikan kesehatan. Dan yang terakhir, doa kita di penghujung bulan suci Ramadan agar dihapus segala dosa-dosa kita, diangkat seluruh dosa-dosa kita, dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Mari sama-sama jamaah rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita berdoa. Doa yang sir ataupun yang zahar, yang diucapkan dengan lantang ataupun dengan sembunyi-sembunyi, sama kekuatannya. Oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan doa-doa terbaik. Kemudian doa yang paling istijabah juga adalah di samping di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, doa terbaik juga adalah kita doakan orang lain, saudara kita, orang tua kita, istri keluarga kita, dan mereka tidak tahu kita sedang berdoa. Itu dahsyat sekali untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa li Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa tabarak wa taqabbal wa barik li jalalika wa kamalika ala asyrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hadhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم على البلد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله